Kalau di Indonesia saya masih bisa bertani, saya masih bisa bercocok tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi berikut ini saya akan membahas yaitu video dari Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin Ibrahim ini adalah kehidupannya semakin melarat. Nah teman-teman, ini adalah bukti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Saifuddin Ibrahim ini tidak menyadarinya bahwasanya Allah ini sudah mengazabnya. Yaitu tentang apa teman-teman ya? Jadi channel YouTube-nya Saifuddin Ibrahim ini sudah macet, tidak bisa menghasilkan uang sama sekali. Dan ternyata Saifuddin Ibrahim ini membuat video-video di YouTube itu tujuannya untuk apa? Untuk cuan. Nah, maka dari itu yaitu menistakan agama Islam itu adalah tujuan mereka, dan dengan menistakan agama Islam, Saifuddin ini mendapat uang. Nah, teman-teman, jadi tidak ada yang namanya yaitu penista agama ini hidupnya sejahtera. Kenyataannya kehidupan Saifuddin ini semakin melarat, bahkan donasi macet. Nah, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Di masa sekarang ini ada Saifuddin Ibrahim yang kita abadikan juga ceritanya karena telah menistakan agama Islam, menentang Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang hidupnya menderita, mengenaskan teman-teman karena terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak nih ya. Ini saya reaksi dari channel YouTube-nya Ustadz Yusuf PI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dakwah-dakwahnya ya. Coba kita putarkan videonya. YouTube saya yang channel Saifuddin Ibrahim ini tidak menghasilkan apa-apa lagi karena tidak boleh dimonetisasi karena banyak pelanggaran saya di dalam siaran saya di YouTube. Nah, jadi YouTube-nya Saifuddin Ibrahim tidak dimonetisasi lagi, artinya tidak menghasilkan uang lagi karena banyak pelanggaran di YouTube. Ya, tentunya YouTube tahu ya konten-kontennya Saifuddin Ibrahim ini isinya penistaan agama, bukan edukasi teman-teman. Coba kita simak lagi. Nah, siaran YouTube itu berkaitan dengan itu. Karena orang main YouTube itu berharap mendapatkan dana dari kegiatan itu. Oh, jadi Saifuddin Ibrahim buat konten-konten penistaan agama itu mengharap mendapatkan dana dari YouTube. Allahu Akbar. Tapi sungguh mengenaskan hidupnya ya, nggak bisa menghasilkan uang lagi karena YouTube tahu apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah penistaan agama. Ya baguslah itu YouTube-nya ya. Coba kita simak lagi. Maka ya pelayanan saya ya terus terang karena saya tinggal main YouTube saja secara keahlian dan kemampuan. Kalau di Amerika ini kerjanya ya harus fisik. Sementara saya belum melatih fisik saya untuk bekerja seperti kebiasaan kalau di Jakarta. Kalau di Indonesia saya masih bisa bertani, saya masih bisa bercocok tanam, memelihara lele, memelihara sayur dengan petani-petani saya. Tapi di sini mana bisa nanam sayur. Saya belum punya teknologinya di sini. Nah teman-teman, jadi semestinya ini sudah termasuk adalah azab Allah SWT ya. Apa nggak sadar ya Bapak Saifuddin ini yang dimana ya sudah YouTube-nya itu sudah tidak ada uang lagi, tidak bisa menghasilkan uang lagi, mau bercocok tanam nggak ada itunya ya, tanahnya, lahannya. Dan ternyata ya teman-teman, Saifuddin Ibrahim itu membuat video-video yaitu menistakan agama Islam ya, tujuannya adalah cuan. Jadi nggak ada kegiatan lain dan nggak ada pekerjaan lain. Tapi yaitu kalau mau membuat video ya terserah, video tentang agamamu gitu ya. Ini malah selalu membahas agama Islam, menjelek-jelekan agama Islam, lalu kemudian menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang keliru. Jadi itu bukan edukasi, itu namanya penistaan agama. Nah, saya bagus kalau channelnya itu sudah ya tidak menghasilkan uang sama sekali. Kalau di Amerika nggak bisa nanam sayur karena nggak punya teknologinya, tapi kalau di Indonesia masih bisa. Ya udah jadi pemulung aja Pak, itu udah pantas kok buat Bapak ya. Jadi pemulung itu kan udah hal yang paling mudah lah buat Saifuddin Ibrahim sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak lagi nih. Oke. Terpaksa memang harus main YouTube saja. Nah, satu YouTube Saifuddin Ibrahim tidak boleh untuk dikasih monetisasi lagi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebuah media besar yaitu YouTube, tempat Saifuddin Ibrahim menistakan agama Islam, di mana dia bisa mendapatkan uang dari konten-konten penistaan agamanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya dengan menutup pendapatan Saifuddin Ibrahim. Jangankan Saifuddin Ibrahim, Fir'aun aja yang begitu besar kerajaannya, begitu kuat pasukan-pasukannya, begitu banyak hartanya, Allah hancurkan semua mereka dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman Saifuddin Ibrahim hanya seorang imigran gelap Amerika yang gak jelas luntang-lantung hidupnya di sana, jadi pemulung juga ya. Tapi Saifuddin Ibrahim ini teman-teman, penistaan agama yang dia lakukan parah banget. Ini sekelas Fir'aun memang orang ini. Dia berani mengatakan bahwa Allah itu delusinya Muhammad gitunya. Allah itu hanya mimpi-mimpinya Nabi Muhammad, gak nyata gitu ya. Coba kita dengarkan ya. Oke. Allah adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpinya Muhammad. Lah saya juga nggak salah nulis itu. Dan belum ada dibuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu bagaimana? Hanya menulis di dalam Facebook saya, Allah itu adalah delusi Muhammad. Katanya menistakan. Tuh, dia bilang bahwa Allah itu hanya mimpi-mimpinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar Fir'aun nih orang. Tapi kehidupannya Saifuddin Ibrahim sekarang mengenaskan teman-teman. Ya miriplah seperti Fir'aun itu ya, yang awalnya kerajaan besar, banyak uangnya, kekuatannya banyak. Akhirnya ya mengenaskan juga, akhirnya kena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saking mengenaskannya Saifuddin Ibrahim di Amerika, dia merengek-rengek pengen pulang ke Indonesia. Coba nih teman-teman dengar ya. Saya sudah lama di sini. Saya berada di negeri orang. Tuh. Saya meninggalkan anak saya, istri saya, harus kembali ke Indonesia. Di manakah letak keadilan hukum ini pelaksanaannya? Ya kalau mau diadili, mau dapat keadilan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia, ya pulanglah. Kenapa susah payah ada di Amerika? Pulanglah gitu lah Saifuddin Ibrahim. Nanti akan diadili juga di Indonesia. Oke, coba kita percepat aja videonya ya. Jadi begitu saja, saya mohon maaf dengan serendah-rendah hati saya kepada pemimpin Indonesia, kepada menteri-menteri di Indonesia, anggota-anggota DPR, MPR di seluruh Indonesia yang ada, yang duduk di Senayan, yang duduk di istana. Aduh, sungguh sangat miris sekali ya kehidupan Saifuddin Ibrahim sekarang. Dulu dia itu mencela dan menghina, menghujat juga pemerintahan Indonesia. Dia bilang Menteri Pak Mahfud MD itu begini begitu, diajak caruk, padahal diajak caruk itu diajak berantem ya, diajak berantemnya Pak Mahfud MD. Dan sekarang ya dia merengek-rengek minta pulang dan meminta maaf kepada pejabat-pejabat di Indonesia. Memang hampir seluruh Indonesia teman-teman geram terhadap perilaku Saifuddin Ibrahim yang keterlaluan sekali menistakan agama Islam. Bukan hanya orang Islam aja yang geram sama Saifuddin Ibrahim, pendeta-pendeta pun banyak juga yang geram kepada Saifuddin Ibrahim, bahkan sampai membuatkan lagu. Ini pendeta yang buat nih lagu dengan judul Gembel Rohani untuk Saifuddin Ibrahim. Ya, memang pantas ya teman-teman ya. Jadi pendeta yang benar-benar orang Kristen ini ya, yang dimana orang Kristen ini juga nggak setuju yaitu dengan Saifuddin Ibrahim, yaitu dimana Saifuddin Ibrahim ini suka menistakan agama Islam. Ya jelas ya teman-teman, lagu Gembel Rohani untuk Saifuddin, cocok sekali ya teman-teman ya. Kita dengerin ya, jarang-jarang kita dengerin lagu di channel ini. Coba kita putar ya. Saifuddin ngabur, takut bapak belur di penjara. Asik. Penista agama, ngakunya pendeta, lontang-lantung nganggur. Bini pindah kasur, rumah tangga hancur, oh kasihan. Ini rapnya dengerin. Hidup menggelandang, Nah ini rapnya nih dengerin. tak punya uang. Saifuddin gembel rohani, tengah mati ditinggal bini. Botol bekas dikumpulin, galon bekas dijualin. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video-video tentang terkait Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, Saifuddin Ibrahim ini sudah menjadi gembel, jadi gembel rohani ya. Jadi nggak ada tuh ajaran-ajaran selain ajaran Islam itu nggak ada yang mengajarkan untuk menistakan agama ataupun menghina agama-agama lain, menghina sesembahan agama lain, nggak ada. Ini Saifuddin ini agak lain ya teman-teman ya. Jadi kenapa ya?
menistakan agama Islam, berharap mendapat cuan dari menistakan agama, lalu kemudian kabur ke luar negeri dan meninggalkan istri dan anak ya. Jadi tujuannya apa ini ya? Jadi udah kayak mirip ODGJ ya teman-teman. Apa nggak kasihan sama keluarga, sama anak yang ditinggalkan, lalu kemudian meninggalkan hartanya semua, katanya untuk menjadi pendeta internasional yang ingin memurtadkan yaitu orang-orang Islam di Indonesia ini. Tapi kenyataannya ya, apa yang dilakukan oleh Syaifuddin Ibrahim ini malah berbalik ya teman-teman. Jadi hidupnya malah sengsara, menderita, yaitu dengan menistakan agama Islam ini. Jadi Allah itu nggak tidur ya. Allah itu maha melihat apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan Syaifuddin terhadap ya agama Islam ini, terhadap mulut engkau ini yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Allah itu nggak diam, pasti akan ada balasannya. Ini belum seberapa balasan yang ada di dunia ini, belum seberapa ya. Mungkin bisa jadi karena apa? Karena kemiskinan, kemelaratan, lalu kemudian susah tinggal di negara orang, menjadi gembel, lontang-luntung, cari botol. Itu hanya sedikit ya, ini baru sedikit. Belum nanti azab ketika sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan, nah itu baru dimulai. Belum lagi nanti kalau sudah mati ya. Kalau sudah mati, nah habislah kau Syaifuddin. Jadi nggak ada ya kisah orang yang menistakan agama itu hidupnya sejahtera, nggak ada. Yang ada malah menjadi gembel ya. Yang ada malah menjadi pemulung di luar negeri sana. Jadi saya nggak merendahkan pemulung, tapi kan ya lebih baik mulung daripada menistakan agama Islam. Jadi Syaifuddin ini ya sekarang ini ya berharap dengan mulung, donasi macet dan lain-lain. Nah oke teman-teman, jadi ini adalah suatu pelajaran ya buat kita semua. Jangan sampai kita ini menistakan agama manapun ya, jangan dinistakan. Karena dalam agama Islam ini kita itu tidak boleh yaitu menghina sesembahan-sembahan orang-orang non-muslim. Itu diharamkan kita menghinanya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.